Shalom, damai di hati. Kasihilah semua orang, pun mereka yang telah membuat kita sangat tersakiti. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini, di Kamis 28 September 2023 bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami rindu untuk terus hidup dalam kasih-Mu. Dan karena itu mengasihi Engkau dengan totalitas kehidupan kami, dan mengasihi sesama kami, bahkan segenap ciptaan. Tuhan, Engkau berkenan menerangi kami, supaya kami memaknai kasih-Mu itu, pun kepada mereka yang membuat kami sangat tersakiti. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan Engkau berkenan terangi kami dengan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 7. Roma pasal 5 ayat 7 tertulis begini dalam Alkitab. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini, dan tema renungan kita, berkorban untuk mengasihi yang menyakiti. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu waktu diberikan kesempatan untuk melayani pria kaum bapa dan wanita kaum ibu di hari yang sama. Di wanita kaum ibu, saya melayani di jam 5 sampai jam 6, dan di pria kaum bapa di jam 7 sampai dengan jam 8. Ada pertanyaan yang sama yang saya sampaikan. Pertanyaan kepada ibu-ibu dalam ibadah tersebut. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah merasa disakiti? Dan semua sepakat menjawab bahwa semua pernah merasa tersakiti. Saya tidak melanjutkan pertanyaan itu, tapi bisa saja juga di antara yang tersakiti sumbernya dari bapak-bapak. Di jam 7 saya melayani ibadah pria kaum bapa dan menyampaikan pertanyaan yang sama. Siapa di antara teman-teman pria kaum bapa yang pernah merasa tersakiti? Ternyata semua juga merasakan pernah disakiti. Mungkin itu juga dari istri atau dari ibu-ibu. Saudaraku yang menarik bahwa inilah realitas kehidupan kita. Tapi kita belajar bahwa meski kita banyak kali atau kadang tersakiti oleh orang-orang yang di sekitar kita, kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Saudaraku yang kekasih, dari bacaan ini kita belajar bahwa pertama, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Artinya, orang yang tidak bersalah, orang yang dihukum secara tidak adil. Banyak orang akan mengasihi orang seperti itu, tetapi hanya sedikit yang mau menghargai hidupnya sampai mau membahayakan, apalagi sampai mengorbankan hidup mereka sendiri ganti orang benar itu. Kemudian, yang kedua, tetapi mungkin ada orang yang berani mati untuk orang yang baik, yaitu orang yang berguna, yang lebih daripada orang yang benar. Banyak orang yang berbuat baik bagi dirinya sendiri, namun kurang berbuat baik kepada orang lain. Tetapi orang-orang yang berguna umumnya membuat diri mereka dikasihi oleh orang banyak. Dan akan ada di antara mereka yang jika perlu membahayakan diri sendiri untuk menjadi anti-psychoi, atau mau memberi hidup ganti hidup, mau menjadi penanggung mereka, badan ganti badan. Dalam hal ini, Paulus adalah seorang yang sangat baik, seorang yang sangat berguna, dan ia telah bertemu dengan orang-orang
yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk nyawanya. Sekarang, amatilah bagaimana Paulus menjelaskan hal ini. Mungkin ada orang yang akan berbuat seperti itu. Jika ia melakukannya, itu adalah satu tindakan yang berani. Harus ada jiwa yang berani mempertaruhkan diri. Walaupun demikian, itu pun hanyalah sesuatu yang sifatnya belum tentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah dalam Yesus Kristus itu lebih dari segala-galanya. Karena Yesus Kristus mati bukan untuk orang benar dan bukan untuk orang yang baik, tapi dia mati untuk orang-orang yang membenci dia. Dan dia rela sengsara dan mati untuk orang-orang berdosa. Saya dan saudara-saudara yang sebenarnya patut menerima hukuman. Dia berkorban untuk mengasihi yang telah menyakitinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dunia ini mendorong kita untuk menyakiti orang yang pernah menyakiti kita, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berkorban, mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Dan itulah kekuatan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi musuh kita sekalipun dikasihi, supaya orang memuliakan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang Maha Kasih itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan nilai yang sangat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kompetisi dunia ini yang berusaha untuk saling menekan, saling menyakiti satu dengan yang lain, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi. Dan inilah yang membedakan hidup kami sebagai pengikut-Mu dengan dunia yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami dibaharui lewat firman-Mu di saat ini. Karena itu kami mohon Engkau yang terus memberkati semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Baik di jemaat kami di kolom 1 sampai kolom 27, tapi juga saudara-saudara kami dari luar Jemaat Maranatha yang setia mengikuti program ini. Baharui kami setiap saat ya Tuhan, dalam kasih-Mu, untuk mengasihi semua orang, untuk mengasihi segenap ciptaan, untuk mengasihi mereka yang telah membuat kami sangat tersakiti. Kuatkan kami ya Tuhan. Mampukan kami hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa perubahan. Supaya semua terarah kepadamu ya Tuhan. Menyembah Engkau, Tuhan yang Maha Kasih, yang rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami dalam segala aktivitas tugas kerja kami di hari ini, supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak hanya akan dibingungkan atau disibukkan dengan mencari hal-hal untuk memenuhi kebutuhan lahiriah kami, tapi Engkau ajarkan untuk berusaha. Sehingga di saat kami mencari kebutuhan lahiriah kami tidak akan pernah melepaskan kasih itu. Berusaha bekerja dengan baik, dengan mengasihi orang-orang yang ada, bukan menyakiti. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang berdoa, dan siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini di Kamis 28 September 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya, di saat ini kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.